Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ola Paramudita dengan NIM 2411 6032. Di sini saya berasal dari program studi akuntansi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Semoga presentasi ini dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai materi yang saya bahas. Terima kasih, selamat menyaksikan semuanya. Jadi ada salah satu ini tentang saham PTMU dan PTMC pada tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, pembahasannya di sini ada jurnal 1 Oktober 2024 dengan nama akun ada investasi saham PTMC debit, beban transaksi di kredit dan cash di kredit. Nah, 100 juta investasi saham PTMC ini dapat dari PTMU membeli 100.000 lembar dikali dengan harga pasar dari PTMC yaitu 1.000. 100.000 dikali 1.000 sama dengan 100 juta. Makanya 100 juta ditaruh di debit. Lalu beban transaksi didapat dari beban transaksi yang dibayarkan oleh PTMU kepada PTMC sebesar 5 juta rupiah. Nah, 100 juta ditambah dengan 5 juta menjadi kas di kredit 105 juta. Lalu pada 31 Desember 2024 ada nilai wajar pada 31 Desember tahun 2024 yaitu 1.300 dikali 100.000. Nah, 1.300 didapat dari harga pasar per lembar saham PTMC pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu 1.300 dikali dengan 100.000 yaitu lembar saham yang dibeli oleh PTMU sebelumnya menjadi totalnya 130 juta rupiah. Lalu nilai perolehan awal 100 juta dan selisihnya itu 30 juta. Lalu jurnal 31 Desember 2024 di akunnya ada penyesuaian nilai wajar yaitu 30 juta yang didapat dari selisih pada nilai wajar 31 Desember tahun 2024. Lalu keuntungan belum direalisasi ditaruh di kredit itu 30 juta juga. Selanjutnya ada jurnal Mei tahun 2025 yaitu nama akunnya kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Nah, ini tuh 20 juta. 20 juta didapat dari mana? 20 juta kita dapat dari 10% dikali 200 juta. 10% itu kita dapatkan dari persentase kepemilikan hak suara bagi PTMU. Nah, dikali dengan 200 juta. 200 juta kita dapat dari dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan pada PTMC tahun 2024 yaitu dan 2025 yaitu 100 juta dan 200 juta. Karena yang diambil tahun 2025 maka yang kita ambil itu 200 juta sama dengan hasilnya 20 juta. Lalu pada 1 Oktober 2025 ada harga jual 50.000 dikali 1.200. Nah, harga jual kalau kita lihat di soal itu ada harga jual PTMU menjual 50.000 dikali dengan harga dari PTMC yaitu 1.300. 1.200. Nah, hasilnya itu 60 juta. Lalu ada biaya transaksi yaitu 1 juta dan selisihnya itu 59 juta didapat dari 60 juta dikurangi 1 juta. Nah, lalu ada nilai investasi 100 juta dikali 50% sama dengan 50 juta. Nah, keuntungannya itu 9 juta. Jadi jurnalnya akun kas di debit, investasi saham PTMC di kredit, dan keuntungan di kredit. Kasnya itu 59 juta yang didapat dari selisih harga jual. Lalu investasi saham PTMC didapat dari nilai investasi dan keuntungan didapat dari pengurangan hasil tersebut. Lalu pada 31 Desember tahun 2025 ada 1.000 dikali 50.000 yaitu 50 juta. Nah, ini nilai wajar Desember tahun 2025 itu di soal ada harga pasar yang diberikan oleh PTMC yaitu 1.000 dikalikan dengan PTMU yang menjual 50.000 lembar saham PTMC. Jadi 1.000 dikali 50.000 yaitu 50 juta. Lalu nilai perolehan awal yang tersisa yaitu 50 juta. Penyesuaian perubahan nilai wajarnya itu tidak ada karena 50 juta dikurangi dengan 50 juta sama dengan hasilnya 0. Lalu penyesuaian pada perubahan nilai wajarnya juga 0. Keuntungan belum terrealisasinya 30 juta. Nah, 30 juta itu didapat dari mana sih? Kita balik ke pada 31 Desember tahun 2024 selisihnya 30 juta. Ini kan nilai wajar pada 31 Desember. Nah, maka kita ambil yang selisihnya 30 juta.
jurnalnya akun keuntungan atau kerugian belum terrealisasi itu di debit sebesar 30 juta, penyesuaian perubahan nilai wajar di kredit sebesar 30 juta. Lalu masuk ke penyajian laporan posisi keuangan periode Desember tahun 2024. Nah, di sini tuh ada aset lancar dan aset lancar, yaitu investasi saham PTMC sebesar 130 juta. Lalu ada penyajian laba rugi komprehensif akhir periode 2024. Pendapatan dan beban lain-lainnya yaitu keuntungan belum terrealisasi laba rugi 30 juta, laba bersih yang belum diketahui. Lalu selanjutnya ada penyajian laporan posisi keuangan periode 31 Desember tahun 2025. Itu aset lancarnya investasi saham PTMC sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada penyajian laba rugi komprehensif akhir periode tahun 2025 yaitu pendapatan dan beban lain-lainnya meliputi pendapatan dividen sebesar 20 juta, lalu keuntungan penjualan sebesar 9 juta. Nah, lalu kerugian belum terrealisasi ini 30 juta. Nah, 20 juta dijumlahkan dengan 9 juta sama dengan 29 juta, lalu dikurangi dengan kerugian belum terrealisasi yaitu 30 juta. Jadi, laba bersih yang didapat pada akhir periode tahun 2025 itu sama dengan minus 1 juta. Jadi, itu penjelasan mengenai soal nomor 1. Lalu kita lanjut ke penjelasan nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu menjelaskan mengenai macam-macam pendapatan dan berikan contoh jurnalnya. Nah, jadi ada 3 pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional itu didapat dari aktivitas utama bisnis inti perusahaan, jadi rutin atau berulang. Nah, jadi contoh di jurnalnya itu ada penjualan atau pendapatan usaha. Seperti kasus yang aku bawain ini, yang pertama itu adalah pendapatan jasa secara kredit di perusahaan dagang. Dengan contoh penjualan produk secara kredit. Nah, jurnalnya itu ada piutang usaha di debit sebesar 12 juta. Lalu ada pendapatan penjualan di kredit sebesar 12 juta. Nah, contoh yang kedua itu ada penerimaan pendapatan secara tunai di perusahaan jasa dengan kasus PT ABC telah menyelesaikan jasa konsultasi untuk klien sebesar 5 juta rupiah, namun pembayarannya baru akan diterima bulan depan. Contoh jurnalnya adalah akun kas di debit sebesar 5 juta rupiah, lalu pendapatan jasa di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang didapatnya dari luar aktivitas utama perusahaan. Jadi contohnya itu seperti bunga bank, laba jual aset, sewa gedung milik perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh yang aku ambil ini kasusnya yaitu pendapatan bunga bank dengan kasus jika perusahaan menerima pendapatan bunga dari deposito bank sebesar senilai Rp500.000 dengan jurnal ada akun dengan kas di debit sebesar Rp500.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp500.000. Lalu yang terakhir ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah ketika uang sudah diterima namun jasa atau barang itu belum dikasih ke pelanggan. Contohnya aku bawakan ini, perusahaan properti menerima pembayaran sewa gedung selama 12 bulan ke depan senilai 60 juta rupiah. Nah, dengan jurnalnya itu ada akun kas di debit sebesar 60 juta rupiah, lalu pendapatan sewa diterima di muka di kredit sebesar 60 juta rupiah. Nah, jadi itu penjelasan mengenai pendapatan-pendapatan. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu tentang PT Lisa dan PT Lesi. Nah, di sini itu diminta tentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan jelaskan alasannya. Lalu yang kedua adalah buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Nah, di sini itu jenis sewanya udah aku cantumin. Nah, kenapa sih jenis sewanya itu ditetapkan sebagai sewa pembiayaan? Di sini dijelaskan berdasarkan PSAK 73 kontrak antara PT Lisa dan PT Lesi diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finalis, khususnya sewa pembiayaan jenis pabrikan bagi PT Lesi. Nah, hal ini karena yang pertama itu nilai finish seluruh pembayaran sewa dan nilai residu yang dijamin sebesar 300 juta rupiah.
sama dengan 100% nilai wajar mesin. Sehingga kriteria ini memenuhi sebagai sewa pembiayaan. Lalu yang kedua, PT Lesi merupakan produsen yang membuat mesin dengan biaya 250 juta rupiah dan menyewakannya dengan nilai wajar 300 juta rupiah, sehingga memperoleh keuntungan penjualan awal sebesar 50 juta rupiah. Nah, dengan demikian, risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Lalu ada jurnal PT Lese 1 Januari 2025. Nah, di sini ada akunnya sewa pembiayaan di debit, liabilitas sewa di kredit sebesar 300 juta rupiah yang didapat dari nilai perolehan awal sewa mesin. Nah, lalu ada pembiayaan sewa pertama, yaitu liabilitas sewa di debit dan kas di kredit sebesar 55 juta sekian yang didapatkan dari pembayaran sewa yang dilakukan secara tahunan yang ditetapkan oleh PT Lesi. Lalu ada jurnal PT Lesi 31 Desember 2025 dengan akun beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Nah, sebesar 24 juta sekian yang didapat dari nilai beban bunga itu didapatkan dari bunga implisi 10%. Nah, lalu ada beban penyusutan aset sebesar 30.600.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 30.600.000 yang didapatkan dari nilai aset awal yang dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi dengan harga mesin sewa. Lalu ada jurnal 2 Januari 2026 dengan akun utang bunga di debit, liabilitas sewa di debit, dan kas di kredit. Utang bunganya itu sebesar 24 juta sekian dan liabilitas sewanya sebesar 30.793 juta sekian. Lalu dengan kas 55 juta sekian. Nah, lalu ada jurnal PT Lesor 1 Januari 2025. Ada piutang sewa di debit, harga pokok penjualan di debit, pendapatan penjualan di kredit, dan persediaan mesin di kredit. Piutang sewanya itu adalah 300 juta, harga pokok penjualannya itu 250 juta, pendapatan penjualan sebesar 200 juta, persediaan mesin sebesar 250 juta. Lalu ada jurnal 2 Januari pembiayaan sewa ke 1, yaitu akun kas di debit sebesar 55 juta sekian dan piutang sewa di kredit sebesar 55 juta sekian. Lalu ada jurnal PT Lesor 31 Desember tahun 2025 dengan akun piutang bunga dan pendapatan bunga sebesar 24 juta sekian yang didapat dari bunga implisit 10%. Lalu jurnal 2 Januari 2026 ada akun kas di debit, piutang bunga di kredit, dan piutang sewa di kredit. Kasnya itu sebesar 55 juta sekian, piutang bunganya sebesar 24 juta sekian, dan piutang sewanya sebesar 30 juta sekian. Lalu lanjut ke tabel amortisasinya. Nah, di sini itu kita catat utang awal tahun sebesar 300 juta. Bunga implisitnya 0 karena langsung dipakai si mesinnya itu. Jadi bunga pertamanya itu 0. Lalu harga pokoknya didapat dari harga pembayaran sewa yang dibayarkan pada tiap tahunnya. Lalu total pembayarannya juga sama. Dan utang akhir tahunnya itu didapatkan dari 300 juta dikurangi dengan total pembayaran. Lalu utang akhir tahun ditaruh ke utang awal tahun, lalu dikalikan 10% menjadikan hasilnya 24 juta 473.279,42 rupiah. Nah, lalu pokoknya itu didapat. Lalu kita ke pokoknya didapat dari total dikurangi dengan bunga, didapatkan pokok sebesar 30.793.926,39 rupiah. Lalu utang akhir tahunnya didapatkan dari utang awal tahun dikurangi dengan total. Jadi mendapatkan 213.938.867,80 rupiah. Nah, ke bawahnya juga kita memakai metode yang berulang sampai hasilnya 112 juta rupiah.
Jadi nanti pokoknya itu menjadi 0, totalnya itu menjadi 0. Jadi sudah tidak bisa diberikan nilai lagi karena batas waktu sewanya yang diambil ada 5 tahun, yaitu dari tahun 2026 sampai ke tahun 2030, yaitu tahun akhir. Lalu lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentang jurnal koreksi. Nah, di sini itu ada kasusnya. Yang pertama, pada tanggal 7 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp220.000 secara kredit. Nah, namun ternyata transaksi tersebut dibukukan ke perkiraan kas yang berarti pembelian tunai. Tanggal 11 Januari diketahui kesalahan itu. Nah, diminta buatlah jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya itu ada akun dengan nama kas, di debit Rp220.000 dan utang usahanya di kredit sebesar Rp220.000. Lalu kasus yang kedua itu ada pihak perusahaan membayar beban iklan senilai Rp172.000. Ternyata saat diposting beban dan dicatat sebesar Rp135.000. Nah, tanggal 6 diketahui kesalahan itu, lalu diminta dibuat jurnal koreksi. Jurnal koreksinya ada akun dengan beban iklan di debit dan kas di kredit sebesar Rp37.000. Nah, Rp37.000 ini didapatkan dari Rp172.000 beban iklan dan dikurangi dengan Rp135.000. Jadi yang dicatat ke jurnal itu sebesar Rp37.000 dengan nama akun beban iklan dan kas.